Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan beberapa poin tentang pendekatan proyek atau proyek. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang apa itu definisi proyek, di sini saya akan menyinggung sedikit tentang sejarah proyek. Jadi pernyataan penyelidikan yang mendalam dalam kurikulum anak usia dini dan sekolah dasar memiliki sejarah yang panjang. Pertama kali terinspirasi oleh gagasan John Dewey selama era progresif, lalu disebarluaskan oleh William X. Kilpatrick yang menyebutnya sebagai metode proyek. Metode proyek ini juga digunakan di laboratori school at the University of Chicago milik Dewey pada pergantian abad ke-20. Jadi apa sih definisi proyek itu? Jadi definisi proyek adalah penelitian sebuah topik yang diperluas dan mendalam, yang idealnya merupakan topik yang layak bagi perhatian, waktu, dan energi anak-anak. Jadi ciri utama kerja proyek ada beberapa. Yang pertama yaitu peran anak-anak dalam membuat pertanyaan untuk dijawab oleh peneliti mereka. Yang kedua yaitu keterbukaan pada perubahan arah pertanyaan yang mungkin terjadi selama penelitian berlanjut. Yang ketiga yaitu penerimaan tanggung jawab pada anak-anak bagi pekerjaan yang diselesaikan dan bagi jenis perwakilan penemuan yang disiapkan, yang didokumentasikan dan dilaporkan. Ada elemen-elemen proyek yang ada beberapa. Yang pertama yaitu berbagi dan membahas pengalaman dan pengetahuan yang sebelumnya terkait dengan topik dalam fase pertama pekerjaan. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mencatat data baru. Yang ketiga yaitu membuat sketsa dan menggambar. Yang keempat yaitu melukis, membuat model, membuat cerita, merencanakan dan terlibat dalam sandiwara. Yang kelima yaitu mewawancarai pakar dalam topik dalam topik tersebut, membaca, menulis, mengukur, dan membuat kuesioner. Dan yang selanjutnya yaitu landasan teoritis bagi pendekatan proyek. Jadi prinsip-prinsip yang terkait dengan perolehan pengetahuan, memperkuat pembawaan yang diinginkan, perasaan yang terkait dengan pengalaman bersekolah, implikasi untuk praktik, perkembangan kompetisi sosial, dan tujuan pembelajarannya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan pembawaan. Dan yang selanjutnya yaitu menerapkan pendekatan proyek. Jadi sebelum kita menerapkannya, ada poin-poin penting untuk menerapkan pendekatan proyek. Yang pertama yaitu memilih topik untuk proyek. Jadi sama seperti halnya kita untuk membuat cerita. Sebelum kita membuat cerita, alangkah baiknya kita memikirkan apa tema yang mau kita buat dan apa topik yang akan dibahas di dalamnya. Yang kedua yaitu menanggapi minat anak-anak. Jadi di sini maksudnya pendekatan proyek ini bisa diterapkan. Dan yang kedua yaitu menanggapi minat anak-anak. Jadi di sini maksudnya harus memang menanggapi minat anak. Di mana sih minat anak itu? Jadi di sini kita harus menanggapinya. Jangan bodoh amat dengan minat anak tersebut. Jangan dia tidak minat, kita memaksakannya untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu persiapan untuk peran serta yang kedua yaitu menanggapi minat anak-anak. Jadi di penerapan pendekatan proyek ini dia menanggapi minat anak-anak, tidak dengan yang tidak diminati anak-anak. Jadi dia berfokus pada minat anak-anak tersebut. Yang ketiga yaitu persiapan untuk peran terdalam masyarakat demokratis. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kriteria untuk memilih topik.
Jadi maksudnya di sini yang keempat ataupun yang terakhir yaitu kriteria atau penetapan untuk memilih topik. Jadi kan yang pertama tadi sudah memilih topik untuk suatu proyek. Jadi yang terakhir ini kriteria atau penetapan untuk memilih suatu topik tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nopasantika. Nah baik, saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fase-fase dalam proyek ini. Nah, setelah topik proyek yang disetujui oleh anak-anak dan juga guru, nah kemudian ciri utama dari kerja proyek ini yaitu keterlibatan anak-anak dalam menemukan aspek mana untuk digali, dirumuskan pertanyaan melalui penelitian yang mereka temukan, kemudian merencanakan pekerjaan yang dilakukan, dan menentukan jenis perwujudan penentuan dan laporan untuk disiapkan. Nah, atau dengan kata lain, penelitian proyek ini bisa dianggap memiliki jenis kualitas naratif atau urutan yang sama seperti upaya ilmiah lainnya. Nah, baik, kemudian proyek ini direncanakan dan dilakukan dalam kira-kira ada beberapa fase urutan. Yang pertama itu ada memulai proyek. Pada fase ini, guru mendorong anak-anak berbagi pengalaman dan kenangan pribadi mereka terkait dengan topik yang akan dibahas, serta meninjau pengetahuan mereka tentang topik tersebut dengan menggunakan kompetensi representasional dan ekspresif seperti permainan sandiwara, menggambar, melaporkan pengalaman mereka, menceritakan pengalaman mereka, serta menuliskannya. Nah, kemudian selama kegiatan ini, guru bisa mempelajari minat khusus perorangan anak-anaknya, serta juga untuk orang tua mereka. Kemudian bagi anak yang lebih muda atau paling muda, bisa dilakukan dengan bermain sandiwara dalam pembuatan proyek mereka ini. Nah, oleh karena itu, jika mereka telah membangun sebuah toko atau rumah sakit, mereka akan menciptakan peran yang berhubungan dengan semua tempat itu. Kemudian proses berbagi ini juga membantu menetapkan titik dasar pemahaman bagi seluruh kelompok yang terlibat dalam proyek ini. Orang tua mungkin bisa berkontribusi pada proyek ini dengan berbagai cara, seperti mengatur tempat untuk dikunjungi anak, meminjamkan barang-barang untuk dipamerkan, diwawancari oleh anak, serta memberikan akses pada informasi. Lanjut di fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini yaitu menyelesaikan proyek. Tujuan utama fase ini yaitu penyelesaian pekerjaan perorangan dan kelompok dan rangkuman serta tinjauan tentang apa yang telah dipelajari. Bagi anak-anak yang lebih tua, fase terakhir ini meliputi dokumentasi cerita, proyek, dan berbagai penemuan. Kegiatan pendekatan proyek ini itu contohnya proyek pada taman kanak-kanak tentang sepatu. Nah, penjelasan berikut ini menguraikan proyek tentang sepatu yang dilakukan oleh sebuah kelas taman kanak-kanak. Guru mengadakan diskusi dengan anak-anak tentang sepatu. Guru dipicu oleh fakta bahwa beberapa dari mereka memakai sepatu baru di awal tahun ajaran sekolah. Sepatu-sepatu itu memiliki banyak hal menarik. Misalnya itu seperti sepatu bisa menyala, ada yang bisa berbunyi, dan beberapa dengan tali sepatu yang berbeda pola dan warna. Guru memikirkan beberapa baris pertanyaan yang mungkin akan ditujukan pada anak-anak dalam studi tentang sepatu ini. Kesimpulannya, di sini pernyataan kerja proyek dalam kurikulum untuk anak-anak menyikapi empat tujuan pembelajaran utama. Pertama itu pembentukan dan penguasaan pengetahuan yang berguna, pengembangan beragam keterampilan, kecerdasan akademik, gerak, dan sosial dasar. Ketiga, memperkuat pembawaan yang diinginkan, serta menimbulkan perasaan positif tentang diri sendiri sebagai pembelajar dan peserta dalam usaha berkelompok. Kerja proyek sifatnya melengkapi pengajaran formal. Anak-anak memiliki kesempatan untuk menerapkan keterampilan dasar mereka dalam mempelajari aspek-aspek yang bermakna. Maka dengan cara ini, pengalaman bersekolah jadi menarik dan tidak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi guru.